Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, kita sampai pada pertemuan yang membahas tentang pengantar fluktuasi ekonomi 2, di mana hari ini kita akan membahas kurva short run aggregate supply yang dikombinasikan dengan long run aggregate supply, kemudian dimasukkan agregat demand juga di situ. Untuk pertemuan kemarin yang kita refleksikan kembali, kita sudah membahas tentang short run aggregate supply seperti apa, bagaimana terbentuknya. Hari ini akan kita kombinasikan semuanya. Baik, kita ingat kembali pada short run aggregate supply dalam jangka pendek yang bisa berubah adalah output, ya. Sedangkan harga itu dia mengalami perubahan dalam jangka waktu yang panjang, ya. Mengapa harga itu berubah dalam jangka waktu yang panjang? Dalam sebuah teori ekonomi, memang idealnya harga itu berubah dalam jangka waktu yang panjang agar ekonomi kita menjadi lebih mudah untuk diprediksi. Anda bisa bayangkan kalau harga ini berubahnya dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya saja, pada komoditas yang paling sensitif, bahan bakar minyak misalnya. Kalau tren perubahannya ini dalam jangka pendek misalnya, hari ini Pertalite misalnya 10.000, kemudian minggu depan berubah menjadi 12.000, minggu depannya lagi naik lagi 20.000, minggu depannya lagi tiba-tiba turun 15.000. Ya, ketika tren seperti ini terjadi, Anda tidak akan pernah tahu hari ini harus bawa uang berapa, hari ini butuh uang berapa. Sama dengan kalau kita tarik skalanya ke level makro, pemerintah kita dalam menyusun APBN ini akan menjadi sangat sulit, ya, karena asumsi makro yang ditetapkan ini menjadi tidak pasti, karena harganya ini berubah dalam jangka waktu yang pendek, di mana dalam asumsi makro APBN itu banyak unsur yang dimasukkan. Misalnya harga dolar itu berapa, ya, harga komoditas berapa, harga bahan bakar minyak ini berapa, ya. Sehingga pemerintah kita menjadi sulit mengetok APBN ini untuk satu kementerian porsinya dapat berapa triliun, ya. Tapi kalau harga ini berubahnya dalam jangka waktu yang panjang, ini menjadi lebih bisa diprediksi. Ya, pertanyaannya apakah harga kita ini berubahnya dalam jangka waktu yang panjang atau pendek, ya? Bisa Anda lihat. Pertalite ini sudah berapa lama bertahan di angka 10.000, ya. Solar sudah berapa lama bertahan di angka harga sekitar berapa sekarang? 6 ribuan ya kalau nggak salah. Sudah berapa lama? Sudah lama sekali, ya. Oke, baik. Berikutnya. Nah, pada long run aggregate supply, ya, penawaran jangka panjang, harga ini bisa berubah. Ketika terjadi perubahan agregat demand, ya kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yang menyebabkan agregat demand misalnya, perubahan agregat demand misalnya, ya terjadi perubahan peredaran uang, velocity of money misalnya. Ketika peredaran uang ini dicabut oleh pemerintah, misalnya saja dengan menaikkan pajak atau menaikkan suku bunga, ya, dan sebagainya. Banyak kebijakan fiskal dan moneter yang bisa menaikkan dan menurunkan jumlah uang yang beredar. Atau kalau mau menambah jumlah uang beredar itu ngasih bantuan langsung tunai, ya, menaikkan upah minimum itu juga menambah peredaran uang. Ya, dalam jangka panjang ini bisa menurunkan dan menaikkan harga, bisa terjadi perubahan harga di dalam jangka yang panjang.
Sedangkan output dia tidak turun. Ya, dalam jangka panjang output itu akan kembali seperti semula. Ya, jadi ketika terjadi perubahan daya beli masyarakat, output ini akan berubah dalam jangka pendek, tapi lama-kelamaan masyarakat akan terbiasa dalam keadaan harga yang baru. Misalnya, ketika Pertalite ini dinaikkan dari 10.000 ke 15.000, ya mungkin orang akan menahan diri untuk bepergian, ya untuk sementara waktu dalam jangka yang pendek. Tapi dalam jangka panjang, masyarakat akan terbiasa juga dengan harga yang baru. Ya, mungkin jangka 6 bulan lah. Ya. 5-6 bulan mereka akan terbiasa kembali. Ya. Artinya, ya situasi ekonomi akan kembali seperti semula dengan harga yang baru. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kalau terjadi penurunan agregat demand atau daya beli, dia akan menurunkan output dalam jangka pendek ya. Kemudian, nah ini kalau kurvanya digabung menjadi bentuknya seperti ini, keseimbangan antara permintaan agregat, kemudian long run agregat supply dan short run agregat supply, belum ada permasalahan di sini. Ya, dengan kedua sumbu yaitu price dan Y, yaitu harga beserta output di sini. Nah, apakah harga ini bisa berubah dalam jangka yang pendek? Ya, kalau kita melihat teori yang sebelumnya, memang harga itu idealnya berubah dalam jangka waktu yang panjang. Namun, harga bisa juga berubah dalam jangka waktu yang pendek. Artinya, ya seperti yang kita bahas pada pertemuan awal-awal kemarin ya, kita sepakat bahwa sebuah kurva itu bisa bergerak karena adanya guncangan, ya, karena adanya gangguan eksternal. Ya. Misalnya saja petani gagal panen karena situasi cuaca tidak mendukung, ada angin puting beliung, sawah rusak. Ya, petani gagal panen, harga beras ini menjadi naik karena beras jadi langka. Sehingga harga beras itu mengalami perubahan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, untuk kasus seperti ini memang pemerintah kita tidak boleh tinggal diam, harus segera dicarikan solusi. Nah, ini kita ilustrasikan. Oke, demand shock. Nah, ini ya contoh guncangan pada permintaan dalam jangka pendek. Terjadi perubahan output dari A ke B, ya outputnya bertambah, tapi dalam jangka panjang ekonomi akan kembali seperti semula ke kondisi C dengan harga yang lebih tinggi, tapi output kembali seperti semula. Artinya tadi masyarakat sudah terbiasa dengan kondisi titik keseimbangan yang baru, sudah nyaman dengan harga yang lebih tinggi, sudah terbiasa, gitu ya. Nah, ini guncangan penawaran agregat, saya lanjutkan. Harga yang bisa berubah dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya saja, kita asumsikan terjadi misalnya saja perang antara Israel dengan Palestina ini menjadi meluas di Timur Tengah. Ya, misalnya saja kita bayangkan, ya walaupun saya berdoa tidak terjadi ya, tapi ya segala kemungkinan dalam politik itu bisa saja terjadi. Semua negara Timur Tengah ini melibatkan diri dalam peperangan antara Palestina dengan Israel. Apa yang terjadi? Bisa saja ya ada beberapa kilang minyak yang terbakar akibat terjadinya peperangan. Asumsinya misalnya angka impor BBM kita dari Timur Tengah itu sangat tinggi. Ya dalam jangka pendek ini bisa merubah
menggerakkan kurva SRAS. Nah, kurva SRAS ini, short run aggregate supply, kalau dia keadaannya memburuk, dia gesernya ke atas. Dia bisa menaikkan harga dalam jangka pendek. Bisa Anda lihat di situ, price P1 dia berpindah ke price yang kedua, P2, terjadi kenaikan. Misalnya harga komoditas Pertalite dari 10.000 dia naik ke 15.000 di situ. Ya. Ekonomi titik keseimbangannya pindah dari A ke B, agak pincang di sini. Nah, ketika terjadi kenaikan harga, ini disebut sebagai inflasi. Ya. Namun apakah hanya inflasi saja yang terjadi di sini? Ya, kita harus lihat pada sumbu yang satunya. Ya, ternyata tidak hanya inflasi. Terjadi stagnan di sini, terjadi penurunan output. Y pindah ke Y2. Artinya output suatu negara ini menjadi berkurang, pertumbuhan ekonominya ini menjadi melemah. Ya, produksi barang dan jasa negara ini menjadi berkurang. Artinya banyak tenaga kerja yang dipulangkan di sini. Ya, angka pengangguran ini bertambah. Nah, kondisi berbarengan terjadinya inflasi dengan ekonomi yang stagnan ini disebut sebagai stagflasi. Ya. Ketika suatu negara sudah mencapai stagflasi, penyembuhannya ini menjadi sangat sulit. Sangat tidak mudah. Ibarat orang ini kalau sudah sakit ini sudah sangat parah. Ketika penyembuhannya ini, pasti ada salah satu bagian tubuh yang harus dikorbankan. Ya barangkali orang kalau sudah diabetes, gulanya ini sudah sampai ke angka 800 gitu ya, harus ada kaki yang dibuang misalnya kalau kakinya sampai membusuk itu kan harus diamputasi. Begitu juga penyembuhannya dengan penyakit stagflasi. Baik, kita lihat. Nah, negara kita beberapa kali hampir terjadi stagflasi, namun pencegahannya ini ya saya menilai cukup sigap beberapa kali ya. Dengan cara menaikkan agregat demand. Ya. Dari era Pak SBY, Pak Jokowi, ketika terjadi perubahan short run agregat supply dalam jangka pendek, biasanya mereka mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai. Ini yang menyebabkan agregat demand bergerak dari AD1 ke AD2. Apa yang terjadi pada situasi ekonomi? Ya, ekonomi berpindah titiknya dari B ke C. Ya. Adakah perubahan harga di situ? Tidak. Adakah perubahan output? Ya, output berubah. Ya. Output berubah dari Y2 kembali ke Y pada titik semula. Yang dipikirkan pemerintah pada solusi ini, yang penting masyarakat ini bisa bekerja dulu, nggak nganggur. Tidak seperti situasi sebelumnya. Udah nganggur, nggak kerja, harga barang dan jasa ini mahal. Ya. Tapi pada situasi yang ini, minimal mereka kerja. Walaupun situasinya ya tidak membaik sepenuhnya karena harga barang dan jasa ini sudah naik. Ya, apakah ini stagflasi? Tidak, ya. Stagnannya ini hilang. Tapi apakah inflasinya hilang? Tidak. Sekali lagi, stagflasi penyembuhannya ini tidak bisa signifikan, ya. Harus menunggu waktu sebenarnya ya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa bantuan langsung tunai yang dikeluarkan oleh pemerintahan Pak SBY sampai ke Pak Jokowi dalam teori ekonomi ini dibenarkan. Ya, tujuannya menaikkan agregat demand supaya output kita ini tetap bertahan. Oke? Ini yang dapat kita simpulkan, pemerintah kita ini harus seimbang dalam menangani kebijakan fiskal dan moneter, tidak boleh berat sebelah, tidak boleh ada yang lebih mendominasi. Baik, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, silakan teman-teman mengerjakan tugas, yaitu mencari data inflasi di wilayah negara Afrika yang tergolong negara menengah ke bawah, ya, yang terancam mereka kena middle income trap, bukan di negara-negara maju. Silakan Anda cari setiap kelompok datanya minimal
5 tahun, nanti kita analisis bareng-bareng pada pertemuan berikutnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.